Tapi sebenarnya cara fitnah itu akan mempan terhadap orang yang seperti apa sih? Ya fitnah itu akan mempan terhadap orang yang suka memfitnah. Oke. Kalau lo tidak suka memfitnah, lo tidak akan mempan, akan fitnahan. Jadi fitnah itu dimakan oleh yang suka memfitnah, dipercaya oleh yang suka memfitnah. Karena dia istimewa sih menurutku. Makanya difitnah. Orang-orang istimewa pasti banyak fitnahan. Sebab mau cari sisi jeleknya secara Track record track record atau secara jelas susah. nggak ada. Fitnah itu hadir kan, fitnah itu kan sesuatu yang tidak, Jadi iya. sesuatu yang tidak ada diadakan. Itu fitnah tuh. Tapi kalau ngelihat masyarakat sekarang ini dengan mendengar fitnah-fitnah yang ada, apakah mudah atau tidak untuk terpengaruh? Namanya juga difitnah kan. Berarti bukan yang sebenarnya. Sebenarnya semakin sering seseorang itu difitnah, justru semakin membuat wibawanya naik. Membuat orang bisa membedakan. Tidak ada orang yang mau fitnah itu sukses dalam fitnahannya. Namanya juga fitnah. Namanya juga kebohongan. Malah tambah kuat masyarakat mencintai dia. Walaupun nanti setelah 2024 Pak Jokowi tidak akan menjadi presiden lagi, menurutku dia tetap akan diingat. Akan memberi perbedaan yang sangat beda. Menurutku luar biasa Pak Jokowi ini difitnah, diomongin segala macam, gak ada bagus. Tapi kalau masyarakat biasa tidak, malah senang. Yang berseberangan dengan dia aja sih yang begitu tuh. Bahkan yang mau nyalonkan jadi presiden siapapun. Masyarakat aja yang dibawa-bawa. Masyarakat yang mana? Jelaskan masyarakat yang mana? Apa bagian ini, apa bagian itu? Oh masyarakat bagian itu yang nggak suka Jokowi. Masyarakat bagian ini yang nggak suka. Selalu mengatasnamakan rakyat. Rakyat yang mana? Seakan-akan kita masyarakat biasa nih bodoh gitu. Selalu ngomong rezim. Menurutku satu-satunya, satu dan satu-satunya di Indonesia ini. Putra Indonesia jadi wali kota lagi, jadi gubernur, jadi presiden lagi. Dan kalau bicara tentang ketuhanan, selalu bilang ketika kita gagal takdir, ketika kita berhasil takdir. Ketika orang berhasil disebut takdir, ketika gagal disebut takdir, ketika orang berhasil disebut rezim. Dipolitikin, nggak adil. Ya iyalah, kenapa lo gagal mencalonkan diri? Ya takdirku tidak di sini, kan keren kan? Iya. Ketika orang berhasil, oh itu diatur. Jadi takdir hanya untuk kalau gagal. Ya, takdir itu berlaku buat orang-orang yang gagal, sedangkan kalau berhasil itu diatur, dimanipulasi, diduitin, diancam, diintimidasi. Itu. Apalagi berhasilnya tuh berkali-kali. Mulus. Tambah disebut bukan takdir. Bukan. Bukan.
gagal takdir. Mm-mm. Sebenarnya gagal disebut takdir tuh biar sabar, walau hatinya enggak Oh, gitu. gitu. Ya, aneh gitu. Banyak banget yang bilang yang lebih luar biasa lagi secara terang-terangan kan Mm-mm. ketidaksukaan terhadap Pak Jokowi. Mm-mm. Mulai bermunculan yang menggemaskan. Kayak partai aja, setiap mau mencalonkan wali kota, setiap mau mencalonkan gubernur, setiap mau mencalonkan bupati, apalagi presiden, kan tidak asal mencalonkan aja. Disurvei, diobservasi dulu, diselidiki, dilihat. Itu kan tandanya artinya tidak serta-merta partai itu hanya mengusung kan. Yeah. Salah usung gagal. Jadi maksudku gini, siapapun yang berhasil menjadi pemimpin, sekalipun itu karena diusung partai, tapi diakui atau tidak, yang diusung pun punya kelas, yang diusung tuh punya wibawa, yang diusung tuh punya kecerdasan, yang diusung tuh punya track record hidup. Jadi tidak bisa. Yang diusung punya pengaruh terhadap partainya dan bukan kebalikannya gitu maksudnya. Yang diusung itu punya pengaruh di masyarakat, makanya di lobby oleh partai. Okay. Tapi kadang setelah terpilih partai ngomong, kalau bukan kami yang ngusung. Coba sekarang siapapun partai, usung saja siapapun calon presiden. Kalau memang berdasarkan kekuatan partai. Jangankan yang akan memilih, yang dalam partai itu aja gak setuju, sembarang usung. Gimana sih? Sehebat apapun partai di Indonesia ini, coba usung Idris jadi presiden. Ya kan banyak yang bilang. Banyak kan yang bilang bahwa kalau tanpa partai tidak akan terpilih loh jadi presiden. Nah, sebenarnya posisi partai ini dalam mengusung kadernya untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin gitu, apapun posisinya tuh gimana? Sekaya apapun lo, sekaya apapun lo, seberduit apapun lo, tapi kalau mau mengangkat seorang penyanyi kan lihat kelasnya dulu. Oke. Ya partai pun begitu, nggak akan sembarangan. Artinya baik partai maupun calon yang diusung itu satu kesatuan, simbiosis mutualisme. Partainya kuat, yang dicalonkan pun pantas untuk dicalonkan. Jadi tidak ada siapa tidak ada, dan siapa yang tidak lebih. ada, itu simbiosis mutualisme. Kalaupun ada yang bilang misalkan karena partainya maka kamu terpilih jadi presiden, ya paling karena partainya kurang diangkat gitu aja. Di situ ya. Ya ampun. Indonesia ini udah berpuluh tahun kan. Baru 7 presiden kan. Dan setiap mau pemilihan presiden itu kan tidak segampang membalik telapak tangan siapa calonnya. Itu menunjukkan bahwa untuk jadi seorang presiden itu bukan kayak membalik telapak tangan gitu. Jadi kalau orang bilang presiden itu bodoh, presiden itu ini dongo, aduh, gimana sih?
Nyalon jadi ketua kelas aja susah, Gi. Gitu. Nggak usah presiden, kejauhan. Gitu. Ya kan? Mau jadi ketua kelas saja harus dilihat dulu nih sama Dilihat wali dulu, kelasnya. iya. Mana murid yang pantas. Nah, jadi ketua kelas loh. Apalagi jadi presiden. Terus misalkan ada masyarakat atau rakyat yang bilang presiden bodoh. Mungkin belum pernah jadi ketua kelas yang ngomong kali. Bukan, karena iri dengki. Dan satu lagi, semakin banyak fitnahan buat seorang presiden itu, semakin menunjukkan kelas yang memfitnah. Seperti apa sebenarnya, gitu. Ya nanti kan kita ngobrol ini kan ngalir aja. Nanti kan mau kuceritakan banyak kan fitnahan buat Jokowi. Tapi kan santai dulu, gitu. Santai dulu. Di sini gue cuma mencoba menjelaskan bahwa untuk menjadi seorang presiden itu bukan semudah membalik telapak tangan gitu. Seperti yang gue bilang tadi, untuk jadi ketua kelas saja susah. Apalagi jadi presiden. Iya, makanya nggak ada apa ya, nggak tahu diri kalau ada yang bilang memaki-maki presiden, menjelek-jelekkan presiden. Satu, yang kedua setelah presiden terpilih kan ada menterinya, ada segala macam lah. Artinya kan orang yang terpilih itu kan ada dua hal, ada dua macam. Ada yang amanah, ada yang tidak, kan gitu. Jadi kalau misalkan dalam sebuah pemerintahan itu ada yang salah, ya bukan serta-merta presidennya yang salah. Nah terus gini, kan dipilih oleh presiden, berarti presidennya dong yang salah. Sama aja kan, ada orang miskin nangis-nangis, bermohon dengan Tuhan. Begitu kaya lupa diri. Nah, menurutku bisa jadi yang dipilih-pilih itu lupa diri, yang dipilih jadi menteri, misalnya dipilih jadi apa. Begitu menduduki jabatan, jadi lupa. Apalagi kan the power of duit. Oh, the power of duit kalau di politik. The power of love dong. Iya sih. Oke. Ya jangankan jabatan, jangankan politik, cinta aja bisa dibeli. Padahal pakai hati itu. Aduh. Nggak ikutan kalau itu mah. Jadi sekali lagi, takdir itu berlaku buat yang gagal. Buat yang berhasil buat itu. Buat yang berhasil itu sistem. Aduh, jadi yang gagal. Buat yang berhasil itu bukan karena takdir, tapi karena sudah diatur. Oke. Nah kalau ada yang ngomentarin aku ngomong begini, itu takdir. Pejabat-pejabat tinggi banyak ngomong itu sistem, itu rezim. Aneh. Kalau gagal takdir, kalau berhasil diatur. Nah seharusnya kalau partai politik itu bisa mengusung salah satu calonnya dan berhasil kan, sebuah kebanggaan ya. Ya. Nah, kenapa di ujung-ujung ini jadi rame gitu, jadi seru gitu, jadi ada perdebatan. Aku cerita aku aja ya, nyambung nanti. Suatu hari ada yang ngajak aku tinggal di Jakarta, untuk bertemu seseorang. Pada waktu itu aku bilang aku nggak sanggup tinggal di Jakarta, karena aku bertahun-tahun di kampung. Terus yang ngajak gue itu, kamu orang cerdas, Per. Kamu juga punya kemampuan, pasti bisa hidup di Jakarta. Tapi diterima nggak gue di Jakarta tuh? Nanti biar aku yang ngomong. Akhirnya kan aku berangkat ke Jakarta. Begitu ketemu orangnya itu suka sama aku. Nah yang ngajakku marah.
Karena dia lupa ku ajak juga gitu. Gitu. Iya, lupa. Lupa ku ajak. Gitu. Karena lupa aja. Iya, harusnya kok ngajak dia dulu. Atau berterima kasih dengan sepenuh hati, ketulusan dan air mata. Dan air mata. Sehingga dia tidak marah kayak gitu. Nah menurutku gambarannya seperti itulah. Oke. Terima kasih. Ada lagi yang mengganjal, coba tanya-tanyain. Siapa tahu lo mau nyalon presiden kan? Enggak, saya ini aja lah. Di depan layar aja begini-begini ya. Menghibur pemirsa semua di rumah yang kurang hiburan kan. Apalagi menjelang mau pemilihan gini kan semua tegang mukanya kayaknya pengen dikendorin gitu ya. Biar lebih banyak senyum gitu sekarang nih.